Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Permatasari dari kelas 12 MIPA 2 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari oleh siswa khususnya laki-laki. Olahraga satu ini memacu adrenalin serta mengasah skill para pemainnya. Selain itu, sepak bola juga melatih siswa untuk berpikir kritis dan melakukan analisa cepat dalam setiap keadaan. Dalam permainan sepak bola, terdapat kerjasama, skill, dan strategi yang matang. Faktor-faktor tersebut harus ada untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Ada pula strategi formasi yang bagus untuk menunjang performa setiap pemain. Strategi tersebut berupa pola menyerang dalam permainan sepak bola dan pola bertahan dalam permainan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak sehingga permainan sepak bola dapat dimenangkan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola akan berjalan dengan baik apabila daya tahan maupun stamina setiap pemain kuat. Tidak hanya itu saja, ada pula faktor penunjang lain seperti penguasaan teknik pengontrolan bola, dan kerjasama tim juga ikut mendukung pola penyerangan ini. Pola penyerangan sepak bola harus disusun dengan matang agar lawan mendapatkan tekanan sehingga bola tidak dapat direbut. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Setiap jenis pola penyerangan sepak bola memiliki susunan yang berbeda-beda. Setiap jenis pola memiliki kegunaan masing-masing. Berikut beberapa jenis pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing sehingga strategi ini dapat disebut free role play. Yang kedua adalah pola untuk menghadapi pertahanan rapat. Ada banyak pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang digunakan untuk menghadapi pertahanan rapat dari lawan. Untuk menghadapinya, kalian dapat mengoper bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Pola penyerangan sepak bola ini memang berguna untuk memancing lawan agar pertahanan mereka dapat ditembus. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan terobosan agar penyerangan dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa formasi dalam pola penyerangan sepak bola. Yang pertama yaitu tipe formasi penyerangan 4-3-3. Formasi menyerang dalam sepak bola memiliki peran penting dalam menentukan kemenangan. Bisa dipastikan semua kesebelasan pasti punya formasi serta strategi fleksibel untuk berhadapan dengan musuh yang spesifik. Dalam sesi kali ini saya akan memberikan contoh formasi menyerang sepak bola yang efektif. Formasi 4-3-3 banyak dipakai oleh para klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Yang kedua yaitu tipe formasi penyerangan 4-2-4. Selanjutnya terdapat pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan formasi 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Penjelasan yang kedua yaitu tentang pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Bertahan merupakan strategi terbaik ketika tim kalian sedang terpojok atau kesulitan menyerang. Dalam beberapa kasus, pola pertahanan sepak bola yang kuat justru bisa menciptakan celah sehingga terjadilah serangan balasan. Hal ini sesuai kata pepatah di mana bertahan adalah cara menyerang terbaik. Dalam permainan sepak bola terdapat pola pertahanan yang harus Anda susun agar lawan tidak dapat menerobos daerah sendiri.
Pola pertahanan sepak bola merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan, menjaga agar gawang tidak kemasukan bola dan untuk mengambil bola dari pemain lawan. Teknik bertahan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila tekanan lawan dapat diminimalisir. Pertahanan dalam sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut jenis pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah pola pertahanan man-to-man atau 1 lawan 1. Man-to-man marking atau menandai lalu menghadapi lawan 1 lawan 1 merupakan pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Permainan lawan yang berada dalam daerah pertahanan harus dijaga dengan ketat. Apabila pemain lawan tersebut berada di luar daerah pertahanan, maka pemain penjaga tidak bertugas mengawal lawan tersebut. Tetapi, ketika musuh berada di zona pertahanannya, maka pemain belakang pun harus menempel pada lawan untuk mengurangi ruang geraknya. Dengan demikian, pembawa bola pun akan kesulitan melakukan umpan atau mengoper. Yang kedua adalah pola pertahanan area atau zone marking. Selanjutnya terdapat pola pertahanan dalam permainan sepak bola berupa zone marking. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri. Yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi. Ada pula pola pertahanan dalam permainan sepak bola yang memadukan pola man-to-man dengan pola zone marking. Pola pertahanan sepak bola ini tergolong strategi yang cukup kompleks dan rumit. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Namun, tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dengan pemain lainnya. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola menggunakan beberapa formasi yang digunakan untuk menjaga daerah sendiri. Tapi untuk menunjang strategi yang kalian pakai tentu membutuhkan formasi yang sesuai pula. Untungnya, saya telah mempersiapkan beberapa formasi bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang pertama yaitu formasi pertahanan 4-3-3. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdapat formasi 4-3-3. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Secara garis besar, pola bertahan 4-3-3 bisa dibilang cukup efektif karena terdapat 4 pemain belakang yang bertugas menjaga area gawang. 3 pemain tengah pun turut serta menambah fleksibilitas ketika hendak melakukan serangan balasan. Yang kedua yaitu formasi pertahanan 4-4-2. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.